Gudang senjata Ukraina hancur lebur dihajar rudal Rusia, ribuan alat perang kiriman barat rusak. Gudang senjata Ukraina hancur lebur dihajar rudal Rusia, ribuan alat perang kiriman barat rusak. Gudang senjata Ukraina yang berada di dekat Odessa hancur lebur usai diserang rudal militer Rusia. Akibat serangan tersebut, ribuan senjata yang dipasok Amerika Serikat dan negara Eropa untuk tentara Ukraina hancur dan tidak bisa diselamatkan. Melansir dari situs Anadolu Agency, serangan tersebut dilakukan Rusia pada Selasa dengan menggunakan senjata rudal presisi tinggi. Imbas dari serangan tersebut, Ukraina dilaporkan mengalami kerugian material berupa hancurnya 257 pesawat, 143 helikopter. Selain itu, 1.568 kendaraan udara tidak berawak serta 356 sistem rudal anti pesawat dan 4.106 tank ikut luluh lantak diterjang rudal Moskow. Tidak hanya peralatan tempur udara yang jadi sasaran Rusia, kendaraan tempur lapis baja seperti 759 sistem peluncuran roket ganda, 3.160 artileri mortir lapangan serta 4.392 unit kendaraan militer khusus juga turut dihancurkan militer Putin dalam serangan kemarin. Bersamaan dengan serangan tersebut, Ukraina melaporkan bahwa 7 pos komando termasuk batalion brigade mobil udara ke-81 AFU yang berlokasi di dekat Dolina, Republik Rakyat Donetsk juga menjadi sasaran senjata presisi tinggi Rusia. Diperkirakan jumlah kerugian yang ditanggung Ukraina akibat serangan tersebut mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Sementara jumlah korban tewas hingga kini telah melebihi 200 orang, baik dari warga sipil maupun anggota militan Ukraina. Angka tersebut menambah daftar panjang korban tewas di Ukraina. PBB mencatat selama Ukraina diinvasi Rusia tepatnya sejak 24 Februari lalu, setidaknya sudah ada 110 warga sipil yang tewas di Ukraina. Sementara itu, lebih dari 15 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, lebih dari 8,4 juta orang kabur melarikan diri ke negara lain. Belarusia peringatkan Rusia Amerika Serikat sedang persiapkan perang langsung. Amerika Serikat disinyalir sedang membuat rencana untuk perang langsung melawan Rusia dan sekutunya Belarusia. Kepala Intelijen Militer Belarusia Mayor Jenderal Ruslan Koshkin mengatakan skenario menjadi lebih mungkin karena perang proksi di Ukraina dan cara lain untuk menyakiti kedua negara gagal. Wilayah Polandia serta negara-negara Baltik sedang diubah menjadi tempat pementasan dari mana Amerika Serikat berencana untuk melepaskan konflik berdarah baru di Eropa, menargetkan Federasi Rusia dan sekutunya, kata Mayor Jenderal Ruslan Koshkin. Dikutip Rusia Today, dia mengutip pasukan pelatihan NATO untuk penyebaran cepat di Eropa Timur dan pengembangan sistem rudal anti balistik di kawasan itu sebagai bukti krisis yang membayangi. Bukti lebih lanjut katanya adalah upaya berbahaya oleh beberapa politisi Polandia untuk memulai kembalinya apa yang disebut wilayah historis Polandia di Ukraina Barat dan Belarus. Jenderal tersebut mengatakan bahwa lembaganya percaya bahwa negara Barat sedang mempersiapkan serangan terhadap Belarusia dan Rusia dengan kedok untuk menghalangi Rusia meluncurkan invasi yang merupakan cara NATO membenarkan pembangunan militernya di Eropa Timur. Belarusia tidak mendukung skenario perang, tetapi akan bertindak tegas jika itu menjadi kenyataan, kata Koshkin. Dia mengatakan eskalasi menjadi semakin mungkin karena Barat menyadari bahwa metode tradisional agresi hibrida terhadap Rusia dan Belarusia tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Konfrontasi langsung dengan Polandia dan negara-negara Baltik jika dimulai akan mirip dengan permusuhan di Ukraina dalam hal usul utama. Ukraina sengaja dipompa dengan senjata sejak 2014, dilatih untuk bertarung dan bertarung, terutama melawan Rusia. Sayangnya, sentimen anti-Rusia yang serupa dan akhir-akhir ini anti-Belarusia telah disuntikkan dengan cara yang sama ke dalam pikiran orang-orang Polandia dan negara-negara Baltik. Rusia mengirimkan pasukan ke Ukraina pada 24 Februari dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina.
Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis pertama kali ditandatangani pada 2014 mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko. Sejak itu mengaku bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat. Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer barat manapun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Terus masuk senjata. Seperti diketahui, Amerika Serikat memang bernafsu membela Ukraina dengan mengirimkan bantuan berupa senjata mutakhir. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggelontorkan bantuannya kepada Ukraina sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 14,815 triliun. Dana tersebut disumbangkan sebagai bantuan militer untuk menanggulangi invasi Rusia. Demikian berdasarkan pernyataan Biden yang diterbitkan oleh Gedung Putih. Dia mencatat bahwa dia membahas operasi militer Rusia di Ukraina dengan Zelensky. Menurut pernyataan itu, Biden menegaskan kembali komitmennya bahwa Amerika Serikat akan mendukung Ukraina karena membela demokrasinya dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorialnya. Saya memberitahu Presiden Zelensky bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan keamanan senilai 1 miliar dolar lagi untuk Ukraina. Hari ini saya juga mengumumkan bantuan kemanusiaan tambahan sebesar 225 juta dolar untuk membantu orang-orang di Ukraina. Pada 30 April, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan dalam sebuah wawancara untuk Xinhua bahwa negara-negara NATO melakukan segalanya untuk mencegah penyelesaian operasi militer khusus Rusia di Ukraina melalui perjanjian diplomatik. Diplomat top Rusia mencatat bahwa senjata sedang dikirim ke Ukraina melalui aliran tanpa akhir. Menurut Lavrov, dilakukan dengan dalih memerangi invasi, sementara pada kenyataannya Amerika Serikat dan Uni Eropa berniat untuk melawan Rusia. Sampai Ukraina terakhir, mereka sama sekali tidak peduli dengan nasib Ukraina sebagai subjek independen hubungan internasional.